Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi Saya nggak ada ininya, anfusina biasanya wa min begitu. sayyiati a'malina. Innahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Jago. anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Tim Pengembangan Pegawai Biro Ketua Tim Pengembang Pegawai Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Asroi MPD. Selamat datang, Pak. Yang sama-sama kita Iya, terima kasih Bapak sudah hadir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha sekaligus PLT Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Ibu pengawas madrasah yang hadir di Zoom ini maupun yang hadir di YouTube streamingnya Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Timur yang berbahagia. Puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Kita bisa hadir di acara webinar Pokjawas Madrasah Jawa Timur seri 12 bertemakan pengembangan karir jabatan fungsional pasca lahirnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Ini nanti seputar kenaikan pangkat, nanti kita bisa berbincang-bincang langsung dengan Bapak Asroi. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Ibu bapak yang kami hormati, agar acara ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ada keberkahan, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Selanjutnya dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak Isroi dari Blitar. Suaranya nggak keluar. Suara tidak muncul. Marilah Indonesia. Saya ambil data yang masuk ke suku tadi. Untuk komentar Indonesia Raya. Indonesia Raya. Yang ku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Ya Raya, merdeka, merdeka tanahku, negeriku. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Indonesia Raya. Raya. Selesai. Selesai. Ujung-ujungi. Bisa gede lagi. Sudah selesai. Amannya segoni. Baik, Bapak Ibu, kesalahan bukan ada di panjenengan, tapi insya Allah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. Terima kasih, kita ikuti sambutan Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu yang terhormat, Antohirin SAG MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Santoso, PLT Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Dr. Asroi MPD, Ketua Tim Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Kemenak RI. Yang kami hormati seluruh pengurus Pokjawas Provinsi Jawa Timur, seluruh pengawas, seluruh kepala madrasah, dan seluruh guru ASN di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang sangat penting, webinar nasional pengembangan karir jabatan fungsional pasca lahirnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Mudah-mudahan webinar pada pagi hari ini bisa memberi pencerahan seluruh ASN seluruh Indonesia yang insya Allah banyak diskusi-diskusi, saling bertanya di lingkungan Kementerian Agama tentang kenaikan pangkat. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Bapak narasumber, kami Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Timur beserta pengurus mengadakan kegiatan rutin webinar nasional yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Provinsi Jawa Timur yang insya Allah kali ini sudah memasuki seri ke-12. Pada webinar kali ini, insya Allah materinya sangat penting karena terjadi perubahan yang signifikan setelah munculnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Bagaimana situasi kenaikan pangkat masih transisi. Bagaimana kenaikan pengawas atau pengangkatan pengawas juga mengalami transisi. Kami berharap nanti materi hari ini insya Allah sangat bermanfaat untuk semua level, baik untuk level pengawas, level kepala madrasah maupun guru. Kami berharap seluruh peserta bisa menyimak dengan sebaik-baiknya karena narasumber kita adalah narasumber yang sangat penting, sangat bagus, yang insya Allah akan membedah tentang pengembangan karir jabatan fungsional pasca lahirnya Permenpan yang baru ini. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah webinar ini kita relay TV Jawa Timur, jadi nanti bisa diakses di YouTube kanal TV kita, dan teman-teman yang hari ini masih ada kegiatan bisa menyimak lewat channel YouTube TV Pokjawas Jawa Timur. Kami menyadari Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru tidak bisa mengikuti secara efektif karena jam KBM dan masukan-masukan sudah kami terima. Tapi esensinya mudah-mudahan materi kali ini tersampaikan ke semua ASN, baik level pengawas, level kepala madrasah, dan level guru. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap bisa mengikuti sampai selesai. Mudah-mudahan
ada kesalahan teknis sedikit, tidak masalah, tidak mengurangi esensi kegiatan pada pagi hari ini. Dan kami mengharapkan Bapak Dr. Santoso, PLT Kabid Penma sekaligus Kabak TU Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Demikian sambutan kami dari Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Timur. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti pengarahan sekaligus membuka webinar oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan sekaligus PLT Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, Bapak Dr. Haji Santoso SAG MPDI, disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Yang saya hormati Ketua Tim Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia, beliau yang sama-sama kita muliakan, Bapak Dr. Asrori MPD, yang saya hormati saudara saya, Ketua Pokjawas Madrasah Jawa Timur, beliau Bapak Ruslan Tohirin SAG MSI, tentu bersama segenap pengurus Pokjawas Provinsi dan juga para narasumber, saudara-saudara saya, ketua dan segenap pengurus Pokjawas Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Bapak Ibu pengawas se-Jawa Timur, Bapak Ibu Kepala Madrasah se-Jawa Timur, Bapak dan Ibu Guru Madrasah juga se-Jawa Timur, dan segenap peserta webinar yang sangat saya muliakan. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan walaupun masih lewat Zoom, tapi saya yakin Bapak Ibu akan betul-betul serius mengikuti webinar kali ini, karena webinar kali ini sangat penting untuk pengembangan karir Bapak Ibu semuanya. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih pada Pokjawas Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan webinar secara rutin atau kegiatan yang sesuai jadwal, dan hari ini insya Allah merupakan pertemuan webinar yang ke-12. Ini menunjukkan keistiqomahan, keseriusan dari Pokjawas Provinsi Jawa Timur
untuk memberikan layanan terbaik kepada segenap tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Jawa Timur khususnya. Semoga kegiatan kali ini juga akan menambah wawasan dan juga layanan kita. Bapak dan Ibu, seperti yang menjadi tema hari ini, yaitu pengembangan karir jabatan fungsional, dan tentu ini sesuai dengan Menpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang kenaikan pangkat. Hal ini karena hal yang baru, maka tentu masih perlu penyesuaian-penyesuaian dan butuh informasi yang lebih detail. Saya kemarin sudah mengumpulkan perwakilan dari seksi pendidikan madrasah kabupaten kota dan dari analis kepegawaian kabupaten kota saya kumpulkan di Malang dalam rangka hal yang sama, yaitu mengaji tentang Menpan RB nomor 1 tahun 2023 ini. Harapannya tentu semua tenaga pendidik dan kependidikan dari pengawas kepala madrasah. Suaranya hilang. Suara Pak Santoso hilang. Pak Kabak, suaranya ke-mute, Pak Kabak. Ya, sudah. Ya, mohon maaf, saya ulang. Sampai mana tadi itu yang hilang itu suara saya? Malang. Ya. Mohon maaf, saya ulang. Jadi kami sudah mengumpulkan tenaga dari analis, perwakilan dari analis kepegawaian dan dari seksi pendidikan madrasah Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Jadi membahas terkait dengan Menpan RB nomor 1 tahun 2023 ini. Jadi sangat lengkap sekali kalau kemarin dari struktural, dari analis kepegawaian, dan dari bidang Penma sudah berdiskusi, maka saat ini justru bapak-bapak dan ibu, baik dari pengawas, dari kepala madrasah, dari guru, yang juga berdiskusi, sehingga saya berharap nanti pemahaman Bapak Ibu semuanya, termasuk dari tenaga kami yang dari kepegawaian dan dari seksi pendidikan madrasah sudah nyambung. Insya Allah ini akan mempermudah tugas-tugas kita. Pengawas tidak hanya berpikir tentang nasibnya sendiri sebagai pengawas terkait dengan karirnya, tapi punya tugas double tambahan, yaitu bagaimana memikirkan nasib karir dari kepala madrasah, guru yang ada di binaannya masing-masing. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan mohon dengan hormat Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dengan serius. Di sini sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Isra'i, yang akan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya.
dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, selalu berharap ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan webinar seri yang ke-12 ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara webinar ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa. Yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Khalid Masruri, MSI. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwali wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal anwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Kasih dan Sayang, sayangilah kami, para guru, para pengawas, para kepala madrasah, semuanya bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Ya Allah, mohon anugerah berupa kesehatan, kekuatan, sehingga karir para saudara kami, baik pengawas, guru, kepala, juga lancar, tidak ada aral suatu apapun. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon agar kegiatan pada hari ini benar-benar kegiatan yang membawa berkah, manfaat, maslahah, khususnya bagi kami para pengawas, para guru, dan para kepala, bisa menjalankan tugas dengan baik, dan karirnya juga Engkau berikan keberkahan, lancar, sukses, tidak aral suatu apapun. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata ayunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhir sudah acara pembukaan webinar Pokjawas Madrasah Jawa Timur seri 12. Boleh saya tutup dengan pantun? Cakep. Baik. Ayo ke Irian makan papeda.
Di Irian kita olahraga bersepeda. Hari ini kita webinar bersama dengan moderator Ibu Isma Mufidah. Mantap. Terima kasih juga apresiasi kepada host kita, Bapak Dr. Andes Haji Ali Tahir MPD, dan flyer yang membuat flyers kita DRS Khoyatin Nasuha MPD. DRA Khoyatin Nasuha MPD. Baik, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dr. Anda Isma Mufidah, moderator kita. Ya, terima kasih Bu Emi. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula lillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'. Yang kami hormati Bapak Dr. Asroi MPD, Ketua Tim Pengembang Pegawai Biro Kepegawaian pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Santoso, selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, yang pada saat ini juga menjabat sebagai PLT Kabid Penma. Yang saya hormati Ketua Pokjawas Madrasah Jawa Timur, Bapak Ruslan Tohirin SPD MSI. Tak lupa teman-teman panitia webinar ke-12 ini, dan yang saya banggakan teman-teman pengawas hebat se-Jawa Timur dan Bapak Ibu Kepala Madrasah serta Dewan Guru yang mungkin ada yang ikut menyimak pada acara pagi hari ini. Bapak Ketua Pokjawas, saya izin untuk berpantun ya Pak Ruslan. Makan rujak pinggir Sungai Batang, makin nikmat dikasih banyak mentimun. Ibu Bapak, kami ucapkan selamat datang di webinar Pokjawas Madrasah Jawa Timur. Mantap. Bukan cakep, ini cantik. Cantik. Bapak Ibu, dengan sukacita kami sambut Bapak Ibu semua di acara virtual yang dikemas dalam kegiatan webinar ke-12 ini yang akan membahas tentang pengembangan karir jabatan fungsional pasca lahirnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Selamat datang Bapak Ibu. Sesuai dengan kebutuhan pengawas, kebutuhan kepala madrasah dan guru, Pokjawas Madrasah Jawa Timur senantiasa berusaha untuk menampilkan topik-topik kekinian yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu pengawas dan kepala madrasah serta guru yang dikemas dalam kegiatan webinar seperti pada pagi hari ini yang merupakan forum diskusi, forum belajar bersama, dan sekaligus forum belajar berkelanjutan. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk membersamai Bapak Ibu hebat yang hadir di room ini. Sudah terlihat sekarang pesertanya berapa ini? 34 ya Mas Ian? Masih 34. 290. Berapa? 289. Mohon maaf, iya 200 lebih nggih. Mohon maaf 200 lebih peserta webinar kali. 290. Semoga kita semua yang ada di room ini senantiasa mendapatkan kesehatan yang barokah untuk terus
mengupgrade ilmu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Amin. Mudah-mudahan pula keikutsertaan kita dalam webinar kali ini dicatat oleh Allah sebagai tolabul ilmi yang akan mempermudah kita menuju surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan guna menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Ali Said sebagai host dan Ibu Khoyatin selaku pembuat flyer dan Bu Emi selaku pembawa acara tadi, Bapak Khalid yang memimpin doa, dan Ketua Pokjawas kita yang stylish ini. Semoga Bapak Dr. Santoso yang kelihatannya ini tadi juga sibuk masih membersamai kita sampai akhir acara ini. Tentunya ada narasumber hebat kita yang sejak awal sudah hadir di room ini, yaitu Bapak Dr. Asroi MPD. Bapak Ibu peserta webinar hebat, topik kita hari ini adalah pengembangan karir jabatan fungsional pasca lahirnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Tentunya topik ini sangat menarik bagi kita, baik sebagai pengawas madrasah maupun kepala madrasah dan guru madrasah. Untuk itu, mari kita ikuti dengan seksama paparan materi dari narasumber hebat kita, tapi sebelumnya akan saya bacakan dulu CV beliau. Baik Bapak Ibu, nama narasumber kita adalah Bapak Dr. Asroi MPD, cukup singkat. Tempat tanggal lahir Cirebon 12 Oktober 1973. Masih muda, nggih. Jabatan beliau sekarang adalah Ketua Tim Pengembang Pegawai pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Alamat rumah beliau Jalan Garuda 1, Pasir Putih, Sawangan, Depok. Ini emailnya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mencatat, ibnuasroi@gmail.com. Dan nomor HP beliau 081 283 522 235. Pengalaman jabatan beliau pernah menjabat sebagai wakil kepala SMK, kemudian sebagai kepala SMA, selanjutnya sebagai kepala SDIT, dan dosen STAI. Jadi beliau sudah tidak asing lagi dengan dunia pendidikan. Di tahun 2010 beliau menjabat sebagai Widya Iswara di Jakarta, dan 2014 menjabat sebagai Kasubag Hukum pada Balitbang Diklat. Di tahun 2018 beliau sebagai Kabid Litbang MO pada Puslitbang LKKMO. Lecture Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. Betul Bapak Dokter? Betul. Kemudian di tahun 2019 beliau menjabat sebagai Kabag OKH, Organisasi Kepegawaian dan Hukum. Betul Bapak Dokter? Pada Balitbang Diklat. Dan yang terakhir sampai sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Tim Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia. Banyak sekali ya Bapak Ibu pengalaman beliau. Masih muda lagi, tahun 1973, bulannya Desember. Jadi bisa dibilang 1974 Bapak. Baik Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama paparan materi dari narasumber hebat kita.
Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan ditulis di chat room, atau kalau Bapak Ibu ingin bertanya langsung, boleh raise hand Bapak Ibu. Pada saatnya nanti saya akan memberikan kesempatan. Monggo Bapak Doktor, waktu kita sekitar 1 jam Bapak, karena masih ada sesi Q&A. Dipersilahkan Bapak, monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Saya hormati Pak Ruslan Tohirin selaku Ketua Pokjanas Provinsi Jawa Timur, beserta jajaran pengurus yang saya hormati para Ketua Pokjawas Kabupaten Kota, beserta jajaran yang saya hormati Ibu Moderator, Isma Mufidah, Bapak Ibu para pengawas, pejabat fungsional, para kepala madrasah, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur pada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, atas perkenannya kita berikan kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan Zoom meeting untuk satu event pertemuan webinar seri yang ke-12 Pokjawas Jawa Timur. Saya diminta bicara tentang pengembangan karir jabatan fungsional pasca lahirnya Permenpan 1 tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bicaranya sedikit dan saya ingin banyak ditanya nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti saya ingin banyak pertanyaan yang bisa saya respon hari ini, yang tidak bisa saya akan diskusikan menjadi tindak lanjut pengembangan pegawai atau soal-soal yang harus diselesaikan di Biro Kepegawaian. Ini menjadi penting karena Biro Kepegawaian terus melakukan upaya berbenah untuk menjadi baik. Oleh karena itu tentu harus banyak mengeksplor informasi dari bawah. Untuk itu Bapak Ibu saya mencoba singkat-singkat penjelasannya singkat-singkat yang saya paparkan dan tidak perlu penjelasan, saya pikir itu nanti dibaca saja. Slide-nya sudah saya kirim ke Pak Ruslan, nanti bisa di-share ke Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti setelah ini Ibu Moderator kami mohon banyak kesempatan para peserta untuk bertanya dan ingin saya respon, berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Baik Ibu sekalian, saya mulai dari hal baru terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Baru lahir kemarin Bapak Ibu beberapa 2 hari yang lalu, tanggal 31 Oktober, Undang-Undang ASN yang semula Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 yang lahir baru 2 hari yang lalu diundangkan, dan ini sudah berlaku tentang ASN. Salah satunya bicara tentang jabatan. Kalau yang lalu jabatan itu ada 3 Bapak Ibu, JPT, administrasi, dan fungsional. Sekarang jabatan dibagi 2, jabatan manajerial dan jabatan manajerial. Jabatan manajerial itu ada JPT utama, Madya, Pratama, ini para eselon 1, eselon 2. Ada administrator, para eselon 3, para kabak, para kabit, para kasubdit. Kemudian jabatan pengawas itu para kasih, para kasubag. Ini disebut dengan jabatan manajerial. Kemudian ada jabatan non-manajerial, adalah fungsional dan pelaksana. Jabatan fungsional ini ada keahlian, ada keterampilan. Bapak Ibu para pengawas adalah jabatan fungsional keahlian, merupakan jabatan non-manajerial. Kategori menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 yang lahir 2 hari yang lalu. Yang kedua adalah jabatan pelaksana. Pelaksana itu kemudian yang jumlahnya banyak dibagi menjadi 3. Ada klerek, ada teknisi, dan ada semua pejabat pelaksana yang kaitannya dengan ketik-mengetik surat menyurat klerek. Kemudian ada teknisi yang kaitannya dengan soal-soal teknisi, dan satu lagi itu yang kaitannya dengan pembantu umum lah, kira-kira gitu. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Nanti Bapak Ibu bisa di-download undang-undang yang terbaru ini dan wajib baca tentang ASN. Karena kita adalah bagian dari ASN. Ya, Bapak. Kalau sebarannya seperti ini, Bapak Ibu, menurut simpeg di kami di Biro Kepegawaian,
230.000 pegawai. Itu 141.000-nya adalah guru. Kemudian ada pengawas itu 6.000 sekian. Dosen sekitar 17.000. Ada widyaswara 300. Ada penyuluh sekitar 5.000. 9.000-nya adalah penghulu. Ini adalah jabatan-jabatan fungsional tertua ini, Bapak Ibu, yang memang sudah sejak lama ada sampai sekarang dan sudah eksis dibandingkan jabatan fungsional lainnya yang tidak saya sebutkan. Ada arsiparis, sudah lama juga arsiparis, tapi baru hidup-hidup di belakang. Ada statistisi, prakom, prahum, analis kepegawaian, APK PPN. Itu baru dieksiskan sekarang-sekarang ini. Tapi kalau guru, pengawas, dosen, widyaswara, penyuluh, penghulu kan sudah sejak lama jabatan fungsional tertua ini dan eksis. Nah ini pengawas ini jumlah ada sekian ya, 6.614-an Bapak Ibu, dan tercatat sekitar 500-an pengawas masih golongannya 3D. Di dalam SIMPE kami itu masih ada pengawas Indonesia yang masih golongannya 3D. Nah, kalau mengacu pada aturan yang lama, Bapak Ibu, hati-hati bagi pengawas yang golongannya 3D ini masa BU-nya pensiunnya 58 tahun. Makanya harus dikejar naik ke 4A. Sehingga masa BUP-nya bisa 60 tahun. Tetapi kalau kemudian di tahun ini, turunan dari Permen 41 tahun 2023 lahir tentang pengawas misal, maka akan diuntungkan. Karena hasil diskusi kami dengan Pendis, dengan Ditjen GTK di Dikbud, bahwa pengawas itu nanti Bapak Ibu bukan jabatan sendiri yang terpisah dari guru. Kemarin diskusi itu seperti itu. Jadi pengawas adalah guru nanti. Ke depan itu sekarang lagi di regulasi sedang diubah. Jadi kalau dulu seorang menjadi pengawas itu ikut diklat, kemudian diberhentikan gurunya, kemudian diangkat sebagai pengawas. Kalau ke depan nanti pengawas itu adalah guru yang diberikan tugas tambahan sebagai pengawas, kira-kira gitu. Nah, ketika pengawas ini adalah guru yang diberikan tugas tambahan sama dengan kepala madrasah. Kepala madrasah itu adalah guru yang diberikan tugas tambahan memimpin madrasah. Maka BUP-nya itu 60 tahun. Nah, pengawas juga nanti sama ke depan kalau regulasi sudah jadi, bukan mengikuti regulasi yang lama. Pengawas adalah nanti ke depan itu adalah guru yang diberikan tugas tambahan pengawas, maka BUP-nya sama. Nanti 60 tahun 3D juga. Nah, karena guru dia. Karena guru, kira-kira gitu. Jadi nanti kita tunggu. Nah, karena ini masih berlaku regulasi yang lama, Bapak Ibu yang masih 3D segera harus berkompetisi, bisa naik ke 4A, supaya apa? Supaya nanti BUP-nya bertambah. Kecuali bagi Bapak Ibu yang sudah lah, saya mau pensiun saja kok, karena saya punya sekian hektar tanah, mau bertani saja, kira-kira gitu, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ini sebaran ya. Kemudian kalau dari sisi kepala itu golongan ya, dari golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B. Bapak Ibu kan kalau pengawas ini saya yakin banyak di golongan 4A, 4B. Yang 3D masih ada itu, tapi sedikit lah. Jawa Timur dari 1.000 sekian pengawas mungkin sedikit yang 3D itu. Karena 500 orang itu tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Ada 56.000 golongan 4A. Nah, dari 56.000 golongan 4A ini Bapak Ibu banyak yang terkendala. Nggak bisa naik ke 4B, yang 10.000 juga yang 4B sulit naik ke 4C. Nanti dengan Permen 41 ini ada solusi-solusi ternyata Bapak Ibu. Karena apa? Kewajiban KTI nanti menjadi tidak ditiadakan. Kalau dulu pengawas 4A mau ke 4B kan harus ada PTK, PTKP gitu ya. 3 dan butuh skor berapa? 12 poin misalnya. Nah, sekarang nanti dengan Permenpan yang baru ini ada yang menguntungkan kira-kira gitu. Menguntungkan pejabat fungsional yang duduk di 4A, 4B ini nanti tinggal naik saja nanti ke 4B, 4C gitu. Tanpa harus menyusun karya tulis ilmiah. Nah, ini tugas jabatan fungsional ya Bapak Ibu. Saya pikir saya tidak menjelaskan, ini bisa dibaca saja. Intinya adalah bahwa pejabat fungsional ini memiliki keahlian dan keterampilan yang ruang lingkup pekerjaannya adalah layanan sesuai dengan tusinya. Jadi kalau Bapak Ibu pengawas ya tusinya melakukan proses pengawasan, guru yang melakukan proses transfer knowledge. Kemudian saya analis kepegawaian, ketua tim ya berhubungan bagaimana mengelola pegawai PNS yang ada di Indonesia, kira-kira gitu ya. Kemudian jenjangnya ya, kalau jenjangnya ada keahlian itu kan ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama. Nah,
pengawas di Indonesia yang ahli utama sangat terbatas sekali. Tahun yang lalu ada uji kom juga yang lulus kalau nggak salah bisa dihitung dengan jari. Yang dari Kementerian Agama cuma beberapa orang saja. Ini keterampilan dari pemula, ada terampil, kemudian ada mahir, ada penyelia. Ini adalah bagian dari jabatan fungsional tadi, jabatan non manajerial. Jadi CF itu terbagi dua, ada CF keahlian dan CF keterampilan, tapi dua-duanya masuk pada bagian dari jabatan non manajerial. Pengangkatannya, Bapak-Ibu sekalian, pengangkatan ke dalam jabatan fungsional harus mempertimbangkan lingkup tugas organisasi, kelompok keahlian, keterampilan, kebutuhan organisasi. Ini sekedar info kepada Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu setelah saya pertemuan di Surabaya, di asrama haji dengan pengawas, mungkin ada yang hadir Bapak Ibu di sana. Saya kemudian setelah itu ketemu dengan para pimpinan di Ditjen Pendis, kemudian kita berkunjung ke Dikbud, ketemu dengan Ibu Dirjen GTK di sana langsung. Nah, ini kan ada angin segar gitu ya. Angin segarnya adalah bagi para calon pengawas. Kan karena ada berapa ratus, 700 berapa calon pengawas yang sampai hari ini belum diangkat. Kemudian ada moratorium pengangkatan pengawas. Kemarin sudah selesai, clear moratorium ditiadakan. Kemudian proses pengangkatan yang belum diangkat yang lalu akan segera diangkat. Bagaimana proses pengangkatan mereka yang sudah diklat itu? Bagi para guru yang sudah diklat, cawas, dan dinyatakan lulus, kemarin kami dengan tim Pendis juga sudah bersurat ke seluruh satker untuk melakukan pemetahan, melengkapi macam kebutuhan administrasi. Nanti bagi Bapak Ibu yang sudah lulus cawas itu akan dikonversikan menjadi lulus uji kompetensi. Setelah lulus uji kompetensi artinya tidak melalui uji lagi, cukup dari sertifikat lulus diklat itu akan dikonversi menjadi sertifikat lulus. Kami esakan di Biro Kepegawaian setelah mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Pendis. Nah itu Bapak Ibu. Jadi teman-teman yang sudah diklat cawas ini akan segera, mungkin mudah-mudahan semoga saja di akhir tahun bisa keluar di SK-kan setelah rekomendasinya selesai. Kemudian penetapan gubernur JF berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan formasi. Bapak Ibu sekalian, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang lainnya dihitung betul sekarang sesuai dengan kebutuhan. Karena Kementerian Keuangan selalu bertanya, ini di Indonesia, di madrasah ini butuh berapa ribu sih pengawas? Guru itu berapa banyak? Karena kan dikaitkan dengan ketersediaan anggaran. Nah inilah yang kemudian disebut dengan formasi tempat duduk gitu ya, lowongan. Pengawas ini se-Indonesia perlunya berapa sih? Kalau diperlukan 30.000, maka ya sampai pada 30.000 titik nanti nggak ada lagi nanti penerimaan sebagai calon pengawas. Tapi ketika ada yang pensiun maka diterima lagi dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu nanti ke depan dengan pola formasi ini Bapak Ibu, orang ditempatkan pada jabatannya. Pada satker tertentu itu harus sesuai dengan peta dan kebutuhan organisasi. Tidak lagi bisa dibawa oleh orang langsung didudukan di situ karena ada yang membawa, nanti ke depan tidak bisa. Nah sekarang sudah mulai berangsur. Maka dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang tadi saya sebutkan di paling awal, itu ada digitalisasi manajemen ASN. Sekarang harus didigitalisasi. Karena dengan digitalisasi ini Bapak Ibu mengeliminir, meminimalisir hal-hal yang sifatnya individu ada di situ kong kali kong, misal di situ ada KKN dan macam-macam. Sekarang lebih clear dengan ada digitalisasi manajemen ASN. Sudah terbukti Bapak Ibu dengan seleksi di CPNS dan seleksi P3K yang lalu. Anak-anak sekarang yang masuk CPNS kemarin itu pandai-pandai, bagus-bagus. Kenapa? Karena memang seleksinya bagus. Seleksinya clear. Yang P3K juga sama clear seperti itu Bapak Ibu. Seleksinya juga sangat clear. Itu enaknya, tapi tidak enaknya yang jadi masalah itu ya tadi kita nggak bisa anak kandung kita, nggak bisa membawa ponakan kita, nggak bisa bawa saudara kita untuk jadi PNS itu nggak bisa sekarang Bapak Ibu. Karena sudah pakai polanya seperti itu. Jadi ada sisi enak dan ada sisi tidak enaknya ya. Nah, namanya juga kehidupan. Dari sisi kompetensi Bapak Ibu ya. Dari kompetensi, setiap jenjang CF memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Jadi 3 kompetensi ini harus dipegang. Setiap kenaikan jenjang jabatan, kemudian ada uji kompetensi, materi yang diuji kompetensi 3 aspek itu.
teknis, manajerial, dan sosial kultural. Teknis itu sesuai dengan bidang tugas. Kalau pengawas, makanya diuji tentang substansi kepengawasan. Kalau penyuluh, substansi kepenyuluhan. Kalau penghulu, substansi kepenghuluan. Kalau guru, substansi keguruan. Itu teknis. Tapi kalau manajerial, itu kaitan dengan bagaimana yang bersangkutan bisa mengelola diri, mengelola pekerjaan, mengelola kelompok. Kalau yang sosial kultural, bagaimana diri individu PNS itu mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu menerima orang lain, dan dapat diterima oleh orang lain. Nah, itu adalah 3 kompetensi untuk setiap kenaikan jenjang. Ketika ada UKOM, materinya 3 itu, teknis, manajerial, dan sosial kultural. Setiap JF wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, pengembangan kompetensi pada Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, pengembangan kompetensi adalah hak kali yang lalu. Tapi dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang baru lahir 2 hari yang lalu, itu menjadi kewajiban. Mengembangkan kompetensi bukan hak, tapi adalah kewajiban. Artinya harus adalah melalui organisasi profesi. Pokjawas ini memfasilitasi webinar dalam kerangka pengembangan kompetensi. Karena ini menjadi sebuah kewajiban. Instansi pembinaan menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ada instansi pembina jabatan fungsional. Kementerian Agama itu memiliki beberapa jabatan fungsionalnya khas milik Kementerian Agama, maka Kementerian Agama menjadi pembina. Misal, Kemenak itu pembinanya penyuluh, pembinanya penghulu, pembinanya pentasih Al-Quran, pembinanya pengkaji Al-Quran, pembinanya sekarang muncul jabatan baru di JPH itu pengawas produk halal, baru disahkan. Nah, itu adalah pembinanya Kementerian Agama. Selain dari itu, pembinanya kementerian yang lain. Misal, saya analis kepegawaian, pembinanya adalah BKN. Analis kebijakan, pembinanya adalah LAN. Perencana, pembinanya adalah Bappenas. Arsiparis, pembinanya adalah ANRI. Pustakawan, pembinanya adalah Perpusnas. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, masing-masing instansi pemerintah menjadi instansi pembina jabatan fungsional. Pengembangan kompetensi JF berkoordinasi dengan organisasi profesi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi ada koordinasi antara Kanwil gitu ya dengan Pokjawas, lalu berkolaborasi dalam kerangka pengembangan kompetensi JF. Setiap JF harus memiliki satu organisasi profesi. Ya, itu harus memiliki organisasi profesi, didorong semuanya memiliki. Tugas organisasi profesi menyusun kode etik, kode perilaku, memberikan advokasi, memeriksa dan memberikan rekomendasi pelanggaran kode etik dan profesi. Kode etik dan kode perilaku ditetapkan oleh organisasi profesi setelah mendapatkan persetujuan koordinasi dari instansi pembina. Jadi dengan instansi pembina induknya Bapak Ibu. Saya ambil dari teori Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu ini para akademisi gitu ya. Maka saya ambil dari teori tentang aspek kompetensi. Aspek kompetensi itu ada 6 menurut Gordon itu ya Bapak Ibu. Ada knowledge, ada understanding, pemahaman, ada skill, kemampuan, ada nilai values, ada sikap attitude, dan ada minat. Dari teori ini maka kemudian ada penerjemahannya gitu ya Bapak Ibu, diterjemahkan ke dalam level-level. Nah, di dalam uji kompetensi Bapak Ibu itu ada level-level kompetensinya. Jadi kalau level 1 itu fokus pada diri sendiri, bisa melakukan sendiri gitu ya, mampu menjalankan tugas sendiri. Tapi kalau sudah level 2, level 1 ini untuk ahli pertama. Kira-kira ya, ahli muda itu sudah level 2. Nah, itu sudah bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa berorganisasi, bisa mengingatkan orang lain, saling membantu. Dan level 3 itu sudah bagaimana punya peran dia mempengaruhi, mengendalikan orang lain, menciptakan gitu ya. Nah, kalau yang level 4 yang lebih tinggi lagi, ini untuk ahli madya. Ahli madya itu 3 dan 4. Itu sudah menciptakan, menginisiasi, jadi membuat metode, kira-kira gitu, membuat pola-pola. Nah, kalau sudah level 5 ini para JPT Bapak Ibu ya, eselon 2, eselon 1, itu sudah sebagai role model, menjadi teladan. Nah, ini jadi kompetensinya itu dijenjang di level-leveling dalam Permen KPK nomor 26 tahun 2019. Itu berdasarkan dari teori yang tadi ini Bapak Ibu. Dari teori yang tadi ini kemudian diterjemahkan dalam level-level. Nah, tentang kredit jenjang jabatan fungsional ya Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, angka kredit Bapak Ibu itu adalah angka kredit yang lama, yang jumlahnya ribuan itu.
Kalau yang 4A itu udah 400 lebih, kalau yang 4B itu udah 550 lebih, kalau 4C udah 700, kalau 4D udah 850 gitu ya, kalau 4E udah 1050. Itu zaman dulu Bapak Ibu. Nah, sekarang lagi proses, semuanya akan diintegrasikan menjadi angka kredit pola integrasi dengan jumlah yang jumlahnya minimalis, kecil-kecil. Tapi tidak ada yang dirugikan. Bapak Ibu yang kita lihat yang sebelah kiri, ini yang jenjang fungsional keahlian. Yang sebelah kanan itu keterampilan. Nah, pengawas ini kan keahlian. Jadi angka kredit golongan 3A, 3B, 50-50, 3C, 3D, 100-100 gitu ya. 4A, 4C, 4, sampai 4C itu 100-150, 4D itu 200. Itu Bapak Ibu tidak lagi mencantumkan angka kredit unsur pendidikan ijazah yang sudah dinilai itu tidak lagi dimasukkan. Kalau udah dinilai selesai, tidak lagi masuk, skornya udah selesai. Jadi nggak ada yang dirugikan. Jumlahnya juga sama saja. Nah, hanya saja begini Bapak Ibu. Kalau pejabat fungsional dari 3A ke 3B naik, dia butuh 50 gitu ya. Kemudian naik ke 3C itu butuh 100. Naiklah kalau orang sudah pejabat guru 3B itu naik ke 3C, maka ketika dia 3C, angka kreditnya jadi 0. Karena sudah naik jenjang, jadi ahli pertama ke ahli muda. Jadi 3A, 3B itu ahli pertama. Naik ke 3C, ahli muda, maka angka kredit yang bersangkutan, PAK-nya jadi 0. Naik ke 3D butuh 100, naik ke 4A butuh 150, kan gitu ya. Ketika sudah duduk di 4A, maka angka kredit yang sudah disimpan pada 3C dan 3D itu menjadi 0 lagi. Setiap pejabat fungsional naik jenjang jabatan, maka kemudian PAK-nya menjadi 0. Ahli madya 4A 150, 4B 150, 4D 450, naiklah ke ahli utama. Maka ketika naik ke ahli utama, itu angka kreditnya 450 jadi 0. Mulai lagi cari 200 untuk bisa naik ke 4E. Kira-kira gitu ya Pak Ibu. Jadi setiap kenaikan jenjang jabatan, angka kredit akan kembali menjadi 0. Jadi tidak ada tabungan lagi. Nah, kenaikan jenjang jabatan Pak Ibu. Capaian angka kredit, pengembangan profesi, lowongan kebutuhan, uji kompetensi. Jadi kalau Bapak Ibu naik jenjang jabatan dari pengawas ahli muda di golongan 3D menjadi pengawas ahli madya golongan 4A, maka angka kreditnya harus cukup. Tadi 150. Ditambah dengan pengembangan profesi, harus ada KTI. Karena 3D ke 4A. Kemudian ada formasinya, ada lowongan kebutuhan. Nah, lowongan ini yang menetapkan adalah Menpan RB berdasarkan usulan Kemenag yang direkomendasi oleh Kemdikbud. Jadi Kemenag usul, Kemdikbud minta rekomendasi, setelah direkom diusulkan Menpan mengeluarkan. Terakhir adalah uji kompetensi. Jadi angka kreditnya cukup, ada KTI-nya, ada formasinya, lulus UKOM, maka yang 3D bisa naik pangkat ke 4A dan kemudian naik jenjang jabatannya menjadi ahli madya yang semula ahli muda. Nah, bila mana ada pengawas yang 3D, kemudian cukup terpenuhi 4 syarat di atas, maka yang segera diusulkan Bapak Ibu adalah kenaikan jenjang jabatannya. 3D diusulkan jabatannya menjadi ahli madya. 4A jenjang jabatan pengawas ahli madya. Supaya apa Bapak Ibu? Jenjang jabatan ini kalau sudah madya, maka yang bersangkutan sudah berubah pensiunnya menjadi 60 tahun. Yang pertama. Yang kedua, jenjang jabatan ini pengaruhnya besar dibandingkan dengan naik pangkat. Kalau naik pangkat itu Bapak Ibu dari 3D naik 4A itu paling berubah 150.000. Tapi kalau dari ahli muda ke ahli madya, jadi tukinnya berubahnya banyak. Beda nih, bisa juta lebih gitu kira-kira. Nah itu, oleh karena itu kalau ada guru, ada pengawas yang 3D, terpenuhi angka kredit, pengembangan profesi, ada kebutuhan, kemudian uji kompetensi lulus, segera diusul naik jenjang jabatan ke ahli madya. Ahli madyanya sudah ditaikan, dapat SK dari biro, berikutnya usulkan naik pangkatnya ke 4A. Kira-kira gitu, jadi naik pangkatnya belakangan, naik jabatan yang didahulukan. Penilaian angka kredit, Bapak Ibu sekalian, angka kredit itu yang dinilai itu sampai 31 Desember 2022. Jadi Bapak Ibu dulu kemarin itu ada surat-surat dari kami untuk segera mengumpulkan pekerjaan 2022 ke belakang. Gitu. Kemudian sudah dinilai sampai 30 Juni kemarin. Itu ya.
Pekerjaan dapat diusulkan untuk dinilai bukan hanya bagi JF yang hendak naik pangkat jabatan semua. Ya, usul penilaian angka kredit dari usul tugas jabatan, pengembangan profesi, dan usul penunjang. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sudah tidak ada lagi penilaian angka kredit model lama. Sudah ditiadakan. No Pak, saya belum dinilai. Pekerjaan saya 2021, 2022 belum diusulkan. Bagaimana nih Pak? Saya udah punya poin 50 loh. Hangus Bapak Ibu. Tidak bisa dinilai karena sudah selesai sampai 30 Juni. Rugi dong Pak. Ya, mau apa lagi karena kita sudah disurati ke Bapak Ibu supaya mengumpulkan. Kalau tidak mengumpulkan, sudah kita tidak diberikan kewenangan secara regulasi karena harus sudah selesai 30 Juni kemarin, Bapak Ibu. Nah, bagaimana pekerjaan yang tahun 2023? Pekerjaan Bapak Ibu tahun 2023 ini yang akan berakhir 2 bulan lagi, 1 Januari sampai 31 Desember 2023, yang dinilai hanya dari unsur SKP. Nah, itu akan ada konversi SKP menjadi nilai angka kredit. Jadi tahun 2024 ketika ada proses penilaian, penilaiannya yang dinilai adalah SKP dan unsur publikasi ilmiah, karya tulis ilmiah. Itu Bapak Ibu. Butir kegiatan dan angka kredit. Butir kegiatan JF tidak lagi digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kerja untuk di ruang lingkup. Jadi Bapak Ibu yang nilainya membuat RPP 0,0 sekian, membuat laporan 0,0 sekian itu nggak pakai lagi. Capaian angka kredit JF setiap tahun diperoleh dari hasil konversi predikat SKP. Nah, predikatnya ini ada yang sangat baik, perlu perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Unsur pengembangan profesi diperhitungkan hanya untuk kenaikan jenjang. Jadi Bapak Ibu ini untung bagi yang masih duduk di 4A. Duduk di 4A belum punya KTI, udah 10 tahun nggak naik 4B. Besok kalau angka kredit sudah cukup 4B, Pak. Diusulkan naik, Pak. Karena naik dari 4A ke 4B, 4B, 4C tanpa KTI. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa formasi. Yang ketiga, tanpa uji kompetensi. Jadi cukup kalau dari 4A ke 4B ke 4C, cukup dari unsur angka kredit. Jadi yang ada yang 5 tahun, 10 tahun belum naik pangkat gara-gara belum ada KTI-nya, ini tertolong, Bapak Ibu. Akan segera dinaikkan. Nah, ini angka kredit fungsional. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi 3A ke 3B, 3A ke 3B, itu pekerjaan kewajibannya itu angka kreditnya harus mencapai 12,5. 3C, 3D itu angka kredit yang harus dipenuhinya per tahun 25. 4A, 4B, 4C itu 37,5, 4D, 4 itu 50. Kira-kira itu Bapak Ibu, kewajibannya. Jadi kewajiban Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional tergantung jenjangnya. Nah, pengawas ini kan banyak kan 4B, 4C, berarti 1 tahun kewajibannya mendapatkan angka kredit 7,5. dari tugas jabatan itu 37,5. Gitu ya. Yeah. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ini konversi angka kredit dari predikat kinerja. Kalau ahli pertama kan 12,5 Bapak Ibu kewajibannya. Kemudian bekerja 1 tahun ini. 1 tahun bekerja ini dinilai awal tahun 2024, SKP-nya itu. Ketika dinilai, nilai itu sangat baik, misal predikatnya nih, sangat baik. Maka 12,5 dikali 150% sama dengan 18,75. Maka guru yang tadi golongannya 3A atau 3B itu dapat skor butir angka kredit dari SKP 18,75. Nanti awal tahun besok. Tapi kalau yang bersangkutan SKP-nya baik, oh berarti dapat 12,5 saja. Dapat 12,5. Nah, Bapak Ibu bagi pejabat fungsional yang predikatnya butuh perbaikan, kurang sangat baik, tidak bisa naik pangkat. Oleh karena itu harus sangat baik dan baik. Kalau begitu Pak kita buat saja semuanya sangat baik, nggak bisa. Nggak bisa. Karena kalau organisasinya dari lembaga Bapak Ibu dinilai sakimnya baik, pegawainya sangat baik semua ya nggak bisa. Tapi kalau satkernya kemenagnya yang ada di mana Jawa Timur itu di Malang misal Kabupaten Malang sangat baik, maka mayoritas pegawainya sangat baik nggak apa-apa, bisa itu. Karena kinerja organisasi pasti didukung oleh kinerja personalnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian kebutuhan angka kreditnya. 3A ke 3B hanya perlu angka kredit, Pak uji kom dan formasi. 3A ke 3B. Tapi kalau 3B ke 3C diperlukan angka kredit, ada formasi, lulus uji kompetensi plus KTI.
Kenapa? Karena berubah dari 3B ke 3C itu ahli pertama menjadi ahli muda. Tunjangannya beda itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang 3C ke 3D. 3C ke 3D cukup angka kredit saja tanpa HTI, Bapak Ibu. Naik saja, angka kredit terpenuhi 100 naik. Tapi kalau 3D ke 4A diperlukan angka kredit tercukupi, ada formasi, lulus uji kompetensi plus KTI. Jadi ada plus KTI-nya. 4A ke 4B ke 4C, nah ini Bapak Ibu nih, pengawas kalau ada yang 4B udah lama belum naik, angka kredit sudah terpenuhi, usulin Pak, naik ke 4C tanpa harus ada KTI-nya, tanpa ada formasinya, tanpa ada uji kompetensi, naik. Tapi kalau udah 4C ke 4B, perlukan angka kredit, formasi, dan uji kompetensi. Seterusnya Bapak Ibu, jadi kebutuhan angka kredit dari unsur KTI diperlukan hanya untuk bila mana yang bersangkutan naik jenjang jabatannya. Ahli pertama ke ahli muda ke ahli madya ke ahli utama. Kalau hanya naik pangkat saja dalam jenjang yang sama, tidak diharuskan menulis karya tulis ilmiah. Simulasi, Bapak Ibu nih, simulasi. Ada jabatan fungsional ahli muda 3C, mau naik ke 3D. Kredit 100. Jadi ahli muda 3C mau naik 3D, angka kredit dibutuhkan 100. Bapak Ibu tahun ke-1 tahun 2023 ini angka kreditnya misal 0 misal. Saya hitung dari 0. Tahun 2023 kan yang dihitung angka kreditnya dari SKP. Apa dihitungnya? Besok awal Januari 2024. Ternyata predikatnya SKP-nya baik, maka dapat angka kredit 25. Nih Bapak Ibu ya, 25. Tahun kedua, tahun 2024, bekerja lagi. Dinilai awal tahun 2025. SKP-nya sangat baik. Maka angka kreditnya 37,5. Tambahkan tuh Bapak Ibu. 25 plus 37,5, 62,5. Ini 100. Naik. Belum bisa naik ya Bapak Ibu. Yang ketiga, berarti bekerja tahun 2026. Predikat SKP-nya baik. Dapat angka kredit 25. 62,5 ditambah 25, 87,5. Kurang dari 100, belum bisa naik. Bekerja lagi tahun 2027. Yang keempat, predikat SKP-nya sangat baik. Dapat 37,5. Dijumlahkan, diperoleh angka kredit akumulasinya 125. Maka, karena sudah 125, yang bersangkutan JF yang 3C ke 3D itu boleh naik pangkat. Tanpa KTI, tanpa uji kompetensi. Jadi Bapak Ibu, pejabat fungsional perlu naik pangkat satu tingkat lebih tinggi, itu butuh waktu minimal 3 tahun, rata-ratanya 4 tahun. Jadi guru, pengawas, analis, dan macam-macam, depan naik pangkatnya sama dengan struktural kira-kira gitu. 4 tahun sekali. Nggak bisa 2 tahun Bapak Ibu. Nggak bisa 2 tahun. Nah ini bisa tahun ketiga naik nih Bapak Ibu. Kalau misal tahun 1 baik, tahun kedua sangat baik, ketiga sangat baik lagi, cukup 100 nih, pas. Maka 3 tahun bisa naik pangkat. Jadi pejabat fungsional paling cepat naik pangkatnya 3 tahun, rata-rata 4 tahun. Nah, periodisasinya, Bapak Ibu, periode naik pangkatnya begini sekarang. Banyak sekali. Setiap bulan genap itu ada proses kenaikan pangkat. Periode 1 Februari ada kenaikan pangkat. 1 April ada kenaikan pangkat. Ada SK naik pangkat 1 Juni. Ada 1 Agustus. Ada 1 Oktober. Ada 1 Desember. Jadi dalam 1 tahun 6 kali proses kenaikan pangkat. Bagi Bapak Ibu yang hendak naik pangkat besok di 1 Februari 2024, maka sudah mulai dibuka proses usulnya 1 Desember ini. Tahun 2023. Untuk naik pangkat Februari. Untuk naik pangkat April dibuka Februari. Untuk naik pangkat Juni dibuka April. Untuk naik pangkat Agustus dibuka Juni. Untuk naik pangkat Oktober dibuka Agustus. Untuk naik pangkat Desember dibuka Oktober. Dan seterusnya. Jadi periodisasinya sangat baik. Itu Bapak Ibu, saya sengaja singkat-singkat memicu Bapak Ibu untuk kita sharing dan bertanya. Saya ingin banyak pertanyaan, saya mendapatkan sesuatu lah dari Bapak Ibu sekalian. Demikian saya kembalikan ke Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih Pak Dr. Asroi. Paparannya
tentunya menggelitik Bapak Ibu semua untuk bertanya. Ini di chat room belum ada yang tanya kelihatannya, tapi siapa ya ini yang raise hand? Saya Ada, tanya. Inge, ada Bapak dari Pak Rudi Winarto dari Ya, Kemenak Jember. Monggo Bapak. terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Dr. Asroi, mohon izin kami analis kepegawaian yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Ada beberapa hal menarik penjelasan Bapak tadi, di antaranya bahwa Allah saat ini moratorium pengusulan pengawas sudah dicabut, berarti ada harapan untuk mendapatkan proses. Yang ingin kami tanyakan Bapak, kami sudah lama berkirim usulan tersebut Jember. Memang saya dengar pasca sudah masuk pusat, informasinya ada moratorium. Nah, dalam kasus ini, apakah kami tetap menunggu turunnya usulan yang lama itu, atau harus kami ulang, Bapak? Karena daripada menunggu tapi tidak ada kejelasan, atau harus ngulang mulai awal. Yang pertama itu, Pak. Yang kedua, bahwa dalam tadi disebutkan untuk usulan kenaikan jenjang pejabat fungsional itu harus ada ketersediaan formasi yang diterbitkan oleh Menpan. Mohon izin bahwa apakah bisa seorang fungsional yang 3D mau naik jenjang ke 4A atau ke Madya mengacu pada PKPKN nomor 3 tahun 2023 bahwa disebutkan pejabat fungsional memenuhi syarat kenaikan pangkat jenjang jabatan lebih tinggi yang tidak tersedia kebutuhan jabatan fungsionalnya, pejabat tersebut bisa dinaikkan pangkat lebih tinggi dulu. Pangkatnya lebih tinggi, 1 digit di atasnya. Meskipun itu ada syarat-syarat, diantaranya ya tetap hukumnya, angka kreditnya, kemudian lulus UKOM, kemudian tersedia peta jabatan. Nah, yang kami maksud, apakah bisa seperti itu Pak, naik pangkat dulu, tapi tidak naik jenjang, berdasarkan tadi itu, angka kredit tetap, UKOM, lulus UKOM tetap, tersedia peta jabatan, ya tetap seperti halnya biasa, kenaikan pangkat biasa. Barangkali itu Pak Asroi, mohon izin, mohon maaf, dua hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung dijawab nggih Pak Dokter. Ya, saya jawab langsung ya. Yang pertama, terkait dengan pengawas, Pak Ibu. Ini yang lalu ada edaran Pak dari Ditjen Pendis untuk melengkapi berbagai macam, ada surat. Kira-kira suratnya terima nggak ya Pak? Nah, itu yang belum kami terima Pak. Belum tahu, mohon maaf, mohon izin. Nah, di Kanwil tolong dikonfirmasi. Jadi ada 700 sekian calon pengawas yang sudah diusul, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita itu sudah bersurat untuk dilengkapi hal-hal yang kurang itu. Nah, itu kalau sudah lengkap, itu akan segera, atau bisa jadi kanwilnya sudah akan segera kita kirim ke Mendikbud untuk mengkonversi lulus cawasnya menjadi lulus UKOM. Nah, setelah itu akan kami SK-kan, Pak. Nah, coba nanti berkoordinasi dengan Mas Tiam ya, Iya Pak, siap. Mas Tiam koordinasi terkait dengan itu, karena ada surat edaran semua kanwil-kanwil itu, karena akan diangkat Pak, segera tanpa harus uji kom. Siap. Nah, bagaimana dengan selesainya pengawas yang model lama ini, kemudian kalau mau ada usul baru. Kalau ada usul baru, calon pengawas maka melalui uji kom, Pak. Tidak melalui diklat cawas. Tapi melalui uji kompetensi. Itu hanya yang sudah lama saja sebelum April tahun 2022. Jadi yang sebelum April 2022 akan dikonversi menjadi lulus kom. Tapi yang berikutnya kalau ada lagi maka harus UKOM. Yang kedua, Pak Rudi, tentang naik jenjang JF. Gini Pak,
misal ada pengawas ya Pak. Pengawas dia 3D mau naik ke 4A. Sudah lulus UKOM. Tapi belum ada formasinya. Angka kredit tercukupi. Kita usulkan naik saja jabatannya menjadi madya dari dulu. Tergantung syarat yang satu Pak. Dia pendidikannya S2 apa belum? Kalau pendidikannya S1 nggak bisa Pak. S1 itu mentok di 3D. Tapi kalau yang bersangkutan sudah S2, sudah S3, diusulkan Pak. Diusulkan naik pangkatnya. Tapi syaratnya itu harus S2. Seperti sama. Pengawas, guru, penyuluh, penghulu. Dia bisa dinaikkan pangkatnya dulu ke 4A, jabatannya tetap ahli muda. Kalau yang bersangkutan pendidikannya itu memang lebih Pak. Tapi kalau pendidikannya dia pengawas ini masih S1, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Jadi harus naik jabatannya dulu. Kalau ada pengawas yang S1, maka naik jabatannya dulu sebagai madya, maka kemudian pangkatnya bisa dinaikkan. Tetapi kalau jabatannya tidak bisa naik ke madya, dia tidak bisa dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Jadi itu khusus bagi yang pendidikannya memang di atas. Karena Pak S1 ini stuck mentok di 3D Pak. Jadi lihat kasusnya yang bersangkutan sudah S2 atau S3 belum. Kalau sudah, oke Pak, silahkan diusulkan bisa. Demikian Ibu Moderator, lanjut ke yang berikutnya. Begitu ya Bapak. Kami kasih kesempatan yang kedua ke ibu-ibu ini, Bu Rufiat. Monggo Bu Rufiat. Sebentar Bu Emi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Pak Isroi sudah memberi angin mamiri yang sebenarnya menjadi pertanyaan saya, karena saya termasuk pengawas yang diusulkan 4A sampai saat ini belum turun SK-nya. Alhamdulillah juga segera ya Pak Isroi. Amin. Amin. Pertanyaan yang saya tanyakan adalah, tadi jenengan menyampaikan bahwa untuk bulan Februari tahun 2024 ini segeralah untuk mengajukan naik pangkat. Ini yang dimaksud, ini bagi mereka yang kemarin ikut konversi ya Pak. Nah, saya termasuk tidak mengikuti itu Pak, karena tertinggal informasi, karena masih memikirkan SK pengawas saya itu. Kemudian yang kedua, ketika kita akan memperoleh nilai baik, sangat baik, mulai 2023, mulai tahun ini, itu apa saja yang dipenuhi dalam SKP atau kita nanti bisa memperoleh kategori baik atau sangat baik Bapak? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Bu. Monggo Bapak. Baik, Ibu Rufiat, yang pertama, kalau untuk PAK yang diintegrasi itu semua pejabat fungsional akan diintegrasikan PAK-nya. Kemudian Ibu adalah orang yang Pak 3D yang diusul ke 4A tapi belum turun. Ya. Nah, Ibu berarti mau naik jenjang dari ahli muda ke ahli madya. Kalau di tahun ini sampai akhir tahun belum ada uji kompetensi, berarti Ibu ini adalah salah satu pengawas yang masuk di data Pendis akan diuji kompetensi. Jadi nanti Ibu diuji kompetensi dulu. Kalau diuji kompetensi lulus, angka kredit Ibu sudah terpenuhi, tinggal formasi. Jadi Ibu masih ada dua hal ganjalan Ibu untuk bisa naik 4A. Yang pertama adalah uji kompetensi dulu. Siapa yang mengadakan uji kompetensi? Kemdikbud, atas dasar usulan dari Ditjen Pendis Kementerian Agama. Tapi bisa jadi akan dilimpahkan wewenangnya untuk menguji kompetensi ini di Kementerian Agama. Bisa jadi seperti itu untuk ke madya. Hanya yang kalau ke utama pasti ke Kemdikbud. Jadi Ibu tunggu, harus ikut uji kompetensi satu, yang kedua harus ada formasi. Nah, formasinya sampai di mana? Formasi sampai di mana sekarang masih, kalau nggak salah, kalau pengawas madrasah itu sudah
sudah ada di Menpan RB itu, sudah diusulkan, sudah ada rekomendasi dari Kemendikbudnya. Kecuali kalau Pak Pengawas PAI, kalau Pengawas PAI masih berproses itu belum. Itu yang pertama Bu. Jadi itu Ibu harus ikut uji kompetensi. Nah, usul kenaikan pangkat besok itu gimana? Yang 1 Februari itu adalah mereka yang usul naik pangkat tapi tidak naik jenjang Bu. Naik pangkat misal 3A ke 3B kan naik pangkat ya, asal angka kredit tercukupi usulkan aja segera. Yang 3C ke 3D usulkan segera aja tuh. Kan nggak perlu uji kompetensi, nggak perlu formasi. Tapi kalau yang perlu uji kompetensi ya harus ikut uji kompetensi dulu. Nggak bisa diusulkan kalau tidak punya sertifikat hasil uji kompetensi. Yang 4A mau ke 4B, angka kredit sudah tercukupi, segera diusulkan saja Pak ke Kemenag ke Kanwil ke pusat. Kan begitu. 4B ke 4C sama, usulkan saja karena itu tidak perlu uji kompetensi. Kemudian berikutnya, bagaimana SKP ini yang predikatnya baik, sangat baik untuk bisa sampai 4 gitu. Ada kriterianya Bu. Bagi pejabat fungsional yang menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara selesai dari awal sampai akhir biasa-biasa saja itu ya baik. Yang sangat baik ini bagaimana? Yang sangat baik itu salah satu cirinya ada inovasi. Ibu menciptakan inovasi sesuatu model kerja yang mempersingkat, mempermudah jangkauan, efektif, efisien, ada hal baru ya. Itu bisa sangat baik. Kalau guru misal, kalau guru ini bisa mengedrill siswanya sampai menjadi juara internasional, juara nasional, itu bisa sangat baik tuh Bu, bisa ngedrill kayak gitu. Atau Ibu sebagai pengawas bisa mendorong MGMP menjadi juara apa, menjadi hal yang luar biasa apa. Pokoknya di situ ada inovasi, ada hal yang luar biasa, maka bisa sangat baik. Jadi itu standarnya. Demikian Ibu Moderator, silahkan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mudah-mudahan puas ya Ibu untuk siap-siap mengikuti uji kompetensi. Selanjutnya saya coba untuk membacakan pertanyaan yang ada di chat room. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, waktu kita masih lama sampai jam 10.30. Jadi saya coba bacakan yang ada di chat room. Ini dari Bapak Mas Kuroji dari Ponorogo. Saya golongan 4A, kemudian saya mengusulkan lewat Simpek dengan masa penilaian 2 tahun. Dan keluar PAK, tapi belum mencapai nilainya. Bagaimana langkah untuk bisa naik ke 4B, Bapak, dengan total nilai 476? Sekian. Monggo, Bapak Dokter, untuk dijawab. Baik, Pak Mas Kuroji ya. Bapak Ibu yang sudah usul penilaian, sudah dinilai, maka itu menjadi tabungan. Maka menjadi tabungan. Nah, Pak Mas Kuroji, itu pangkat 4A. Kemudian sudah dinilai angka kredit menjadi 476. PAK Bapak akan disederhanakan dulu, diintegrasikan, dikurangi 400, sehingga Bapak akan memiliki angka kredit 76. Bapak punya modal 76. Oke. Berikutnya, karena modal 76, Bapak itu kan ahli madya. Ahli madya itu kewajiban mengumpulkan angka kreditnya per tahun itu adalah 37,5. 37,5 ya Pak. Nah, karena 37,5, maka SKP tahun ini Bapak, Mas Kuroji, misal dinilai awal Januari dapat baik. Dapat baik berarti Bapak nilai 76 ditambah 37,5. Berarti sudah 150 lebih tuh Pak. Sudah 100 lebih ya. Kebutuhan Pak Mas Kuroji untuk bisa naik ke 4B itu Bapak perlu 150 Pak. Oh, Bapak perlu 150. 150 kira 100. Bapak butuh 150, sudah punya tabungan 76. Berarti Bapak kurang 74. Kan gitu. Kurang 74. Nah, SKP tahun ini Bapak dinilai baik, besok dapat 37,5. Masih kurang. Berarti Bapak kemungkinan bisa naik pangkat ke 4B-nya adalah di tahun 2025. 2 kali SKP baik, 37,5 tambah 37,5 ditambahkan 76 modal yang Bapak miliki, maka
di tahun 2025 kemungkinan Bapak bisa naik ke 4B tanpa harus nulis KTI, tanpa harus menunggu formasi, tanpa harus melalui uji kom. Kira-kira gitu. Alhamdulillah. Ya. Makasih. Iya, iya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa 2 tahun naik pangkat, Pak Suroji. Amin, amin, amin. Berikutnya saya akan berikan kesempatan untuk bertanya yang sudah raise hand. Ibu Emi Rosidah. Monggo Bu Emi. Terima kasih Pak Asroi. Saya bertanya agak sedikit melenceng tapi ada kaitannya mungkin ya. Tentang usul pencantuman gelar. Untuk gelar S3 ini prosesnya bagaimana Pak? Kemudian alurnya dan seberapa keberfungsiannya pada angka kredit nantinya. Untuk konkretnya saya golongan 4B mau ke 4C. Terus tanpa punya tabungan karena kemarin Juni tidak bisa untuk angka tersebut. Iya. Terima kasih Pak. Alurnya bagaimana, kemudian seberapa berpengaruh? Monggo Pak Dokter. Baik. Bu Emi karena nanya tentang PG, sekaligus saya bicara tentang masalah tugas belajar dan pencantuman gelar. Ya, Bapak Ibu sekalian, semua pejabat, semua PNS yang mau lanjut studi itu harus ada izin tugas belajarnya. Ya, kalau tidak ada legalitas dari Biro Kepegawaian, Bapak Ibu S2 S3-nya tidak bisa diakui oleh BKN. Jadi harus ada. Bapak Ibu yang sedang studi sekarang, saya belum punya Pak legalitas tugas belajarnya dari Biro Kepegawaian, segera diusulkan ke kami. Itu menjadi tugas kami di Biro Kepegawaian, ada di meja saya itu. Jadi segera diusulkan. Kalau ternyata saya nggak butuh lah Pak, saya kan butuh ilmunya saja, saya nggak butuh ijazah, nggak butuh pengakuan gelar, ya sudah nggak apa-apa. Kan gitu dilanjutkan. Gitu ya. Tapi kalau Bapak perlu untuk dicantumkan gelar doktornya, kemudian Bapak bisa berfungsi untuk penjumlahan angka kredit, penambahan, maka harus diusulkan ke kami. Bisa usul. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kalau kemudian saya tidak, saya S2, S3, kemudian saya tidak izin belajar, tidak tugas belajar, apakah ijazah saya tidak diakui? Apa gelar saya tidak diakui? Diakui Bapak Ibu. Gelar Bapak Ibu sah. Tapi tidak bisa dicantumkan di dalam SK kepegawaian. Boleh dicantumkannya dalam undangan pernikahan, boleh, gitu kira-kira ya. Di dalam undangan pengajian, boleh. Undangan rapat, boleh. Gitu. Tapi kalau di SK nggak boleh. Itu saja bedanya. Tapi dipanggilnya Pak Dokter, boleh Pak, itu sama. Dipanggilnya Pak Dokter, tapi SK-nya nggak masuk. Itu aja bedanya. Lantas apa fungsinya? Ya fungsinya, nanti kalau Bu Emi satu ketika pengen jadi dosen kan harus sudah S3. Nah, nanti terkendala kalau nggak diproses PG-nya kalau jadi dosen gitu loh. Satu saat Bu Emi mungkin pengen jadi dosen gitu, mutasi dari pengawas ke dosen kan. Nah, itu perlu dicantumkan gelarnya. Bagaimana prosesnya? Bu Emi datang ke Kasubag TU Kemenag. Bawa SK CPNS, SK PNS, SK terakhir, pangkat terakhir, ijazahnya, nilainya, izin belajarnya ke Kasubag TU. Nanti dari Kasubag TU dikirim ke Kanwil ke kami, namanya permohonan pencantuman gelar. Gitu. Nah, nanti kami proses ke BKN. Nah, di BKN nanti akan muncul pertek. Dari pertek itu kami akan SK-kan di Biro Kepegawaian. Ya, bisa memakan waktu kira-kira 3-6 bulan gitu Bu Emi ya. Sekarang masih ada sekitar 1.000 usul dari pegawai di BKN, masih diproses ada sekitar 1.000-an, 1.100 berapa gitu ya. Masih diproses, belum selesai. Nah, jadi Bu Emi segera diusul. Pak, bagaimana saya sudah S3 tapi saya nggak pakai izin tugas belajar? Ya nggak bisa Pak, karena BKN meminta legalitas gitu, nggak bisa diusulkan pencantumannya. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap angka kredit? Bu Emi ini kan golongannya 4B, mau naik ke 4C. Bu Emi kalau ke 4B, ke 4C butuh angka kredit 150, Bu Emi ya. Butuh 150. Nah, angka kredit Bu Emi dari ijazah ini berapa nanti? Itu dikali 25%.
25% dari kebutuhan naik pangkatnya. Jadi kalau Bu Emi butuh 150, nanti 150%, 25%-nya Bu menjadi angka kredit. Kan lumayan tuh Bu, ijazahnya dikirimkan, dinilai menjadi skor angka kredit 25%. Ditambah lagi dari SKP tahun ini, walaupun Ibu sekarang nggak punya 0, Ibu tahun besok, awal tahun Ibu akan punya angka kredit 37,5 Bu. 37,5 kalau predikatnya baik. Kalau predikatnya sangat baik 56,25. Ditambah dari ijazah kan lumayan tuh Bu, mempercepat ke 150-nya. Nah, nanti kalau Ibu sudah genap 150, Ibu naik ke 4C tanpa uji kompetensi, tanpa KTI, tanpa formasi. Naik saja Bu pokoknya. Itu Bu Emi ya? Clear. Silakan yang lain. Clear ya Bu Emi. Bu narasumber. Bu moderator. Bu moderator saya ya, sebentar. Dari Ibu sekarang ke Bapak-bapak. Bapak Ibu, waktu kita masih banyak, jadi insya Allah semua terlayani. Ini ada yang raise hand, Bapak Usman dari Sampang, monggo. Mau nanya. Ya, Terima kasih. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nanya juga. Salam sehat semuanya, khususnya Pak Dokter. Kalau saya itu rehat, baru di BGRI, setelah itu ada Saya mau tanya, ini tentang angka kredit saya. Maaf, ada yang bocor Bapak host. Mohon di-mute. Terima kasih. Dengan adanya Impan RB nomor 1 2023 yang ada perubahan penghitungan angka kredit itu. Ibu. Halo. Halo. Monggo dilanjut. Iya. Lanjut, Pak. Saya naik pangkat tahun 2020, belum mengajukan. Apakah AK saya 2020 sampai 2002 Juni kemarin, apakah itu hilang atau bagaimana? Berapa angka kreditnya, Pak? Jadi simpanan. Angka kreditnya berapa, Pak? Ya? Angka kreditnya berapa? Angka kreditnya belum sempat dilihat, Pak. Oke. Itu angka kredit saya yang sebelum Juni itu apakah hilang atau jadi simpanan? Nomor 1. Kemudian untuk proses naik jenjang jabatan dengan naik pangkat itu kan tetap ke analis kepegawaian, ya, konsultasinya. Juga termasuk ijazah yang tadi sudah disinggung oleh penanya Ibu Emi barusan tentang untuk permohonan pencantuman gelar. Kebetulan saya sendiri kemarin untuk menempuh jenjang S2 itu dengan izin belajar yang sudah ada. Prosesnya lebih mudah mana? Naik jenjang jabatan dengan naik pangkat. Jadi Pak, terima kasih. Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dokter. Oke, pertama, angka kredit yang sebelum Juni, kalau itu sudah dinilaikan, maka menjadi tabungan. Tapi kalau belum dinilai, hangus. Ya tergantung Pak kemarin dinilaikan apa tidak. Jadi kalau saya belum dinilaikan Pak, baru dikumpulkan saja, hangus Pak. Hangus, sudah nggak ada penilaian lagi. Tapi saya sudah dapat angkanya loh Pak. Saya sudah dinilai, ya itu tabungan Pak. Itu tabungan. Jadi yang sudah ada di PAK, yang sudah masuk di PAK menjadi tabungan. Yang belum masuk di PAK berarti belum dinilai, berarti hangus. Yang pertama. Yang kedua, naik jenjang, naik pangkat, prosesnya sama melalui UP kepegawaian yang ada di Kemenak Kabupaten Kota, dikirimkan berjenjang ke Kanwil sampai ke pusat kalau naik ke 4A, ke 4B. Tapi kalau naik ke 3D kan Kanwil, kewenangannya ada di Kanwil, dan naik ke 3D. Lebih mudah mana Pak antara KP dengan naik jenjang? Lebih mudah naik pangkat Pak. Lebih mudah naik pangkat. Karena naik pangkat itu hanya butuh angka kredit saja.
Tapi kalau naik jenjang, angka kreditnya perlu, uji kompetensi